Halo pemirsa, apa kabar? Kita kembali di Chief Talk bersama saya Anisha Dasuki. Di tengah perubahan cepat dunia industri, kita mendapatkan kesempatan istimewa untuk berbincang dengan seseorang yang berada di garis depan inovasi dan transformasi. Perusahaan yang dipimpinnya saat ini menjadi yang terdepan dalam solusi digital di sektor pertambangan dan energi. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kami perkenalkan Yuaf Rinaldi, CEO PT Arnok Indonesia Energy. Halo Chief, apa kabar? Baik. Chief Yuaf. Chief, bagaimana Anda melihat PT Arnok dalam transformasi industri di Indonesia dan internasional dalam 5 tahun ke depan? Terutama ini termasuk sudah berapa lama sih Chief industri digital di pertambangan? Industri digital di pertambangan. Itu sudah berjalan berapa lama, Di? Sebenarnya sudah cukup lama. Jadi dari awal pertambangan itu ada, mungkin masih manual ya. Ya. Di 20 tahun terakhir ini itu udah banyak pengembang-pengembang atau solusi teknologi lah yang mengembangkan software atau solusi untuk dunia pertambangan. Tetapi compare sama industri lainnya, mungkin industri pertambangan masih, kalau saya bisa bilang, kita compare sama aerospace, defense atau manufacturers, masih sedikit konvensional kalau menurut kami. Pertambangan ini? Pertambangan, karena masih banyak yang bisa diimprove. Ya. Terus tadi 5 sampai 10 tahun ke depan. Anda melihatnya seperti apa teknologi ini, industri ini? Industri. Arnok, peran PT Arnok dalam transformasi industri di Indonesia dan internasional. Seberapa banyak bisa mengoptimalkan pertambangan di Indonesia? Kita ngelihat sektor industri tambang udah mulai aware terhadap transformasi digital. Yes. Udah mulai ke arah sana lah. Arnok, kita saat ini kita punya partner strategis namanya Dassault System. Dassault sendiri itu mereka memang perusahaan Prancis, base-nya di Prancis. Kita bersama-sama itu untuk saat ini kita punya software untuk menghitung cadangan, membuat planning, desain tambang dan lain-lain. Nah, saat ini kita bersama Dassault itu sedang mencoba memperkenalkan satu namanya platform untuk dunia tambang. Nah, ini mungkin akan jadi signifikan 5 sampai 10 tahun ke depan lah. Platform ini yang akan membuka barrier antara departemen-departemen, jadi tidak tersekat-sekat lagi lah. Jadi orang operasi, dari teman-teman di logistik, di sales, itu bisa saling terintegrasi dalam satu platform. Itu menarik. Nah, Chief Yuaf, dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan solusi digital di sektor energi dan pertambangan, langkah yang perusahaan Anda ambil untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berada di garis depan inovasi teknologi. Seberapa sering Anda melakukan inovasi dan juga improvement? Karena pasti akan banyak bisnis-bisnis lain ya yang kurang lebih sama lah gitu, di Indonesia. Inovasi, pertama kita ngelihatnya ke depannya, jadi kalau di dunia teknologi yang kita lihat sebenarnya yang pertama stage awal kan adalah inovasi. Ya. Setelah itu integrasi. Betul. Baru setelah semua terintegrasi barulah adanya solusi. 3 stage itu. Gitu. Nah, kita ngelihatnya saat ini challenge yang paling terbesar tuh di integrasi. Jadi Arnok saat ini ingin mencoba fokus terhadap integrasi tersebut. Mungkin sudah banyak produk di pasaran, apps masing-masing. Tapi untuk mengintegrasikan semua itu dalam satu platform, dan kita aplikasikan di suatu industri, nah itu yang jadi menarik buat kita. Nah, Arnok ke depannya kita akan coba ke arah situ. Dan itu yang akan kita lakukan untuk menjaga kita tetap jadi kayak garda terdepan. Itulah yang menurut kita saat ini yang menarik itu. Jadi ketika semua terintegrasi, nah baru tuh hadir solusi-solusi baru. Pak Yuaf, kalau berbicara dari kacamata awam ya, ketika menggunakan aplikasi, teknologi digital, tentunya yang diharapkan adalah sebuah efisiensi, baik secara cost production maupun secara waktu. Ya. Nah, seberapa jauh sih Pak dengan aplikasi digital ini bisa menghemat baik itu
cost production maupun lamanya waktu? In numbers itu depends lah sama masing-masing solusi lah. Tapi bisa dibayangkan mudahnya seperti inilah. Kalau misalnya ada C-level yang punya owner tambang, dia mau lihat sebenarnya tambangnya lagi ngapain sih sekarang, gitu. Kalau dia bisa punya satu sistem seperti virtual twin, dia bisa lihat tambangnya yang ada di Kalimantan atau di Sulawesi dari control room-nya aja itu udah cut cost banyak sekali. Yes. Hal-hal yang seperti itu tuh kita lihat itu suatu efisiensi. Baik, Pak Yoaf, dari 3 stage tambang yang kita tadi sempat bahas saat ngobrol-ngobrol, eksplorasi, eksploitasi, rehabilitasi, di fase mana yang perusahaan Anda ini paling berperan penting? Eksplorasi dan eksploitasi. Contohnya boleh diberikan, Pak Yoaf? Jadi kita kan ada solusi Dassault, partner kita itu ada namanya Geovia. Nah, Geovia ini brandnya, jadi dia punya beberapa apps di dalamnya. Nah, apps ini adalah apps standar sebenarnya yang dipakai oleh semua geologis atau main engineer untuk menghitung sumber daya, cadangan, untuk desain tambang, optimasi. Nah, stage itu ada di eksplorasi dan di eksploitasi. Baik, kemudian Pak Yoaf, dapatkah Anda menjelaskan tentang kemitraan dengan Dassault Systems tadi dan bagaimana hal ini telah berkontribusi terhadap pertumbuhan dan layanan yang ditawarkan Anda? Biasanya jual produk nggak semata-mata hanya jual produknya, tapi kita punya punya backup technical yang kuat. Strong technical itu yang kita offer. Nah, itu yang jadi nilai lebihnya. Poinnya lah. Baik, Pak Yoaf, tantangan terbesar sejauh ini dengan perubahan pasar global, khususnya di bidang pertambangan dan energi, Pak? Perubahan pasar global. Kalau kita ya, bisnis kita Arnok, kita ngomongin Arnok, tambangan sebenarnya lebih tergantung sama harga komoditas. Betul. Nah, harga komoditas kan faktornya macam-macam, bisa geopolitik, banyak hal lah. Bisa tinggi sekali, bisa rendah, walaupun rendah sekali belum pernah ya. Pernah. Intinya naik turun lah, baik itu batu bara, nikel. Nah, pasar global, misalnya gini, ada isu sekarang ada kecenderungan tren tentang kendaraan listrik. Yes. Ada demand yang tinggi untuk baterai. Industri nikel langsung berkembang. Nah, intinya kalau di kita tuh selalu ngelihat market trendsnya, dan company memang harus cepat beradaptasi. Intinya kita tahu kadang harga batubara rendah, pernah harga batubara rendah sekali. Tapi komoditi-komoditi lain ada isu yang energi listrik, nikel tiba-tiba 2 tahun kebelakangan kita klien kita banyak dari industri nikel. Nah, karena permintaan karena supply EV demand itu pasar global itu. Nah, itu yang berdampak lah sama kita, tapi kita ngeliat itu sebagai tantangan, tapi adaptasi sih kuncinya. Kita udah bisa lihat market trends, ini seperti apa, tinggal kita beradaptasi ke arah itu aja. Pak Yoaf sempat ada kepikiran nggak sih pingin buat softwarenya itu sendiri, punya anak negeri gitu? Betul, kita sebenarnya lagi coba kolaborasi sama beberapa developer di Indonesia. Untuk, kan kalau kita saat ini kebanyakan berada di pit area. Semuanya di pit area. Kita pengen coba ini terintegrasi antara dari pit sampai ke portnya bisa terintegrasi. Itu dengan apps? Dengan, banyak apps yang akan masuk dalam satu platform. Karena kan mungkin kalau di industri TV, pasti kan ada departemen A, B, C, D. Betul. Gitu. Masing-masing punya apps mungkin. Nah, masing-masing punya apps. Tetapi kadang departemen A ini sebenarnya mereka departemen B ini butuh tahu informasinya, tetapi mereka bekerja kayak ada sekatnya, silo lah, sendiri-sendiri gitu. Nah, kalau itu bisa terintegrasi di antara apps ini kan tinggal disinergikan ke atas, disambungkan, dan sekat-sekat itu dibuka. Nah, itu yang bisa
apa ya, memboost efektivitas sih. Kalau kita lihat transparansi, efektivitas, hal-hal yang seperti itu lah. Sebenarnya kita lagi concern dan kita coba lihat nih ada peluang ya. Kita coba gandeng company-company lokal, developer lokal juga. Karena kita lihat ada teman-teman sektor teknologi, dia nggak tahu bisnis proses. Teman-teman IT, bisnis prosesnya mereka mungkin tidak tahu. Kita paham nih bisnis prosesnya di dunia tambang atau industri seperti apa. Sebenarnya kalau kolaborasi itu terjadi, sepertinya bisa. Dan itu yang lagi kita lakukan juga. Oke, saya juga tadi Chief Yuaf mengatakan bahwa background-nya adalah orang teknik. Ya, saya geologis sebenarnya background-nya. Background-nya geologis. Seperti apa perjalanan Chief Yuaf untuk bisa sampai mendirikan ARNOC Indonesia Energy? Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di Chief Talk. Oke, kita kembali di Chief Talk pemirsa dan masih bersama Chief Yuaf. Chief, bisa sedikit diceritakan tentang perjalanan karir Anda sebelum menjadi CEO ARNOC Indonesia dan apa sih sebenarnya momen yang paling, apa istilahnya ya, turning point atau fondasi Anda atau titik luncur Anda hingga akhirnya bisa menjadi profesional seperti saat ini? Awal karir saya itu sebenarnya geologis dan geologisnya bukan tambang malah, oil and gas. Oh, bahkan bukan batu bara. Bukan batu bara, saya oil and gas. Saya intinya geologis untuk ya company-company kayak Pertamina, Chevron. Tahun 2014-an itu sebenarnya saya tertarik dengan renewable energi. Tahun berapa sorry? 2014 itu saya ambil master untuk energi tapi fokusnya di geothermal. Oke, itu renewables kan? Renewables. Iya. Jadi dari oil and gas ke renewables, lebih fokusnya ke geothermal. Setelah itu malah saya banyak ngurusin kebijakan saya pernah jadi staf ahli di DPR untuk pimpinan DPR. Jadi ada koordinator bidang industri dan pembangunan. Di sana ada komisi 4, 5, 6, 7. Nah di sana tuh saya banyak belajar. Ternyata kalau geologis kan lebih teknikal ya, kita teknikal lah, orang-orang teknis gitu. Di sana saya belajar tentang banyak hal lah, tentang kebijakan dan mungkin itu salah satu turning point juga gitu. Jadi saya bisa ngeliat lah secara menyeluruh. Industri ini nggak sesimpel itu, ada banyak faktor yang harus disinergikan lah supaya ini jalan. Chief, di titik mana Anda menemukan ketika industri ini sebenarnya bisa dibuat lebih efisien, lebih efektif, lebih simple dengan suatu teknologi, gitu. Sampai akhirnya Anda mendirikan ARNOC. Nah, di sana itu di DPR itu kan saya lihat stakeholder banyak. Oh, dari meneliti kebijakan satu persatu. Oh, wow. Jadi kan di kebijakan untuk bikin satu kebijakan stakeholdersnya banyak. Iya. Sedangkan saya punya background technical. Yes. Awalnya saya agak biasalah orang engineering, backgroundnya technical, sangat yang kita kedepankan adalah base data gitu. Nah di satu sisi kita lihat aspek kebijakan itu multidimensi lah. Multidimensi. Dan banyak yang tumpang tindih. Jadi banyak faktor yang ada di sana. Nah sebenarnya aspek teknikal sendiri nggak cukup untuk bikin ini jalan. Jadi ada banyak hal lah yang bisa industri itu berjalan. Ada aspek lingkungan, ada aspek komersialnya juga, teknikal, policy-nya kalau bagus. Nah kita ngelihat, wah ini apa ya ke depannya ya. Kayak gatel gitu ya, Chief. Saya setelah beres dari DPR, kebetulan ada teman-teman kuliah saya, ada bertiga. Mereka sebenarnya saya bukan foundernya. 3 orang ini udah
jalan Arnok sebagai consulting. Oh. Consulting. Nah, saya waktu itu sempat diskusi, oke, saya lihat kita bisa nih besarkan Arnok, kita kembangin Arnok gitu. Jadi masuklah saya di berempat jadinya, berempat. Nah, saya ngeliat aspek teknologi lah yang bisa ngebantu ini semua gitu. Kan apa ya? Sinergi atau kolaborasi itu hal yang sulit. Saya lihat sih, yang saya lihat tuh sulit di Indonesia. Dan satu lagi koordinasi juga. Ya, kalimat-kalimat itulah, Iya, iya. koordinasi, sinergi. Koordinasi. Iya. Itu hal yang sulit. Nah, harus ada tools lah untuk menjembatani itu. Oke. Tools yang menjembatani itu, dan kan kalau dengan tools ini kan semua transparan, semua bisa lihat, dan ya ini fact-nya, ini datanya, kolaborasinya ada di sini. Jadi nggak ada hidden agenda lagi di luar-luar. Jadi teknologi itu yang saya lihat bisa jadi breakthrough itu. Baik, Chief Yov, ini kan termasuk teknologi yang cukup baru karena tadi Anda juga mengatakan bahwa pertambangan itu salah satu jenis engineering staff yang termasuk agak-agak konvensional nih. Konvensional compare to other industry. Compare to other industry, of course. Sejauh ini apakah dari Arnok itu sendiri mengadakan pelatihan-pelatihan untuk klien? Seperti apa transfer knowledge dan apa hambatannya pada saat transfer knowledge? Karena sekian ratus tahun industri pertambangan ya agak manual gitu kan bisa dibilang. Kita kalau produk yang kita jual itu pasti kita kasih ada trainingnya. Terus yang kita lagi coba kembangkan dengan Dassault ini ada platforms, itu kita lagi coba mau introduce juga karena menurut kita ini sesuatu yang baru lah gitu. Kita bikin nanti bulan depan tuh kita akan ada kayak seperti user conference namanya Geovia Day. Nah itu kita mau introduce juga hal-hal yang baru, hal-hal yang baru untuk educate teman-teman tambang, ternyata nih tambang bisa loh seperti ini. Itu sih. Oke, Mas, ini intermezzo aja. Pernahkah ada klien Anda langsung berhubungan dengan klien? Pernahkah klien Anda, oke ini tambang tadi Anda diminta untuk memetakan, menghitung berapa sisa cadangan dan lain sebagainya. Pernah atau tidak nih suatu hari terjadi, kalau memilih, suatu hari terjadi Anda memetakan itu dengan platform, dengan apps yang Anda miliki, kemudian ternyata si sisa tambangnya itu bahkan tidak bisa menutupi kos produksi. Pernah tidak menemukan seperti itu? Nah kalau kita kan yang kita jual kan si softwarenya. Nah itu lebih ke internal si klien lah untuk perhitungan cadangannya. Kalau pertanyaan tadi sebenarnya lebih masuk ke sisi lebih as a consulting or kontraktor. Banyak sih. Intinya ada beberapa case yang secara komersial tidak masuk gitu kan. Intinya secara komersial setelah dihitung tidak masuk ya. Tetapi itu kan sangat situasional. Aspek komersial kan tergantung sama price-nya. At that time mungkin nggak komersial gitu. Tapi kita nggak tahu tahun depan kita tahun depan kalau harganya lagi. Ini kalau harganya tinggi itu bisa jadi komersial. Kayak nikel mungkin dulu dulu nggak menarik gitu. Orang nggak banyak yang lirik. Terus sekarang lumayan bagus. Semuanya pada ke nikel. Sekarang BBM malah lagi nggak seksi ya. Minyak malah lagi tidak terlalu seksi ya. Oke, Chief Yov, apa filosofi kepemimpinan yang Anda terapkan di Arnok dan bagaimana cara Anda memotivasi tim untuk selalu berinovasi, selalu mencari sesuatu yang baru? Filosofi, apa ya? Kalau saya sih lebih kayak as a leader, know the way, show the way, lead the way. Jadi leader sebenarnya harus tahu kan jalannya yang mana sih, gitu. Yang paling tepat. Yang paling tepat lah. Terus misalnya udah tahu jalannya ya kita tunjukin jalannya, terus kita lead lah members ke arah jalan itulah, lebih ke sana. Saya tuh sebenarnya banyak belajar filosofi manajemen tuh dari company-company saya sebelumnya. Ketika consulting. Enggak, saya lihat multinational company itu pasti punya way-nya sendiri lah.
pasti punya way-nya lah. Masing-masing corporate tuh pasti punya way-nya itu. Jadi itu yang saya adopsi. Saya sesuaikan dengan konteks bisnis kita gitu. Kan pasti pernah dengar lah Toyota Way apa. Way-nya masing-masing. Nah itu saya lihat multinational company itu way-nya itu diimplementasi dengan benar sehingga corporate culture-nya kuat. Nah itu yang saya adopsi, ya saya sesuaikan konteksnya. Kita develop filosofi manajemennya seperti itu. Nah itu yang kita coba implementasikan. Chief Yuaf, ketika Anda bekerja di company consulting, terus kemudian sempat jadi staff khusus di DPR, Staf ahli di DPR, kemudian akhirnya mendirikan perusahaan sendiri berempat dengan teman-teman ketika itu. Pernah ada di fase yang, kayaknya gue mundur aja deh, kayak gue gak kuat nih, kayak gak bisa nih, itu pernah ada di posisi itu gak? Mundur, kayak gue gak bisa nih, udah deh gitu. Belum sih. Belum, gak pernah? Luar biasa. Karena menarik. Kalau buat saya menarik. Kalau buat saya, kan saya banyak fase tuh, maksudnya di industri energi sendiri saya lihat-lihat oil and gas, lihat-lihat renewables, tambang. Buat saya sih sepanjang journey-nya masih menarik, buat saya karena saya suka develop people. Passion ada, saya lihat. Jadi ini Chief Yuaf nih kerjanya dengan hati ya berarti, Chief, ya? Bukan semata-mata profit, tapi dengan hati karena memang interestnya di bidang itu. Saya suka bidangnya, terus ngelit satu company kan kita, seperti di Arnok kita punya ada namanya mentoring session, itu yang buat motivasi. Mentoring itu sebenarnya cukup efektif saja punya mentor dan harus punya mentee. Sebenarnya mentoring itu hal yang efektif lah saya lihat gitu. Jadi ada review juga dari peers dan lain-lain. Jadi kita bisa refleksi terus. Nah, hal-hal yang seperti itu buat saya menarik gitu di sisi leadership. Jadi ya kalau saya sih masih buat saya menyenangkan. Jadi ya kalau frustasi enggak lah kayaknya. Jadi kalau misalnya kerja dengan hati sesuai dengan passion, maka tempat kerja itu serasa playground ya, Chief, ya? Buat kita playground. Baik, Chief, sebagai seorang CEO, bagaimana Anda menyeimbangkan antara tuntutan bisnis tuntutan bisnis dan menjaga hubungan erat dengan karyawan dan juga stakeholder lain? Tuntutan bisnis. Biasanya nih, Chief, ya, kalau kita ingin mendapatkan profit banyak, pasti yang ditekan adalah jumlah karyawan, fasilitas untuk karyawan, seperti itu misalnya. Kan jadi gini, kan tadi bicara stakeholders ya. Kan buat saya nih, misalnya saya C-level, stakeholder saya kan macam-macam. Employee itu juga stakeholder saya. Nah, stakeholders itu kan di stakeholder analysis kan sebenarnya rules dan engagement masing-masing stakeholders itu beda. Rules-nya dan engagement-nya, cara meng-engage masing-masing stakeholders itu beda. Employee sendiri juga masing-masing kan unik. Engagement plan-nya itu juga beda-beda. Iya sih. Engagement plan itu juga beda-beda. Nah, yang kalau saya ngelihatnya ada tuntutan bisnis, berarti kan sebenarnya semua company kan punya vision-nya. Nah, engagement saya ke mereka itu pertama ya saya harus align-kan mereka terhadap bisnis objektif. Itu pertama pasti. Intinya mereka tahu dulu nih kita mau ke arah mana, goals-nya kemana, align dulu. Nah, kalau mereka udah bisa melihat itu dan bisa jadi culture, bisa jadi karakter, ini kayaknya semua company besar saya lihat melakukan ini. Tadi Anda sempat menyebutkan misalnya let's say Toyota. Saya tanamkan culture-nya dulu lah, intinya saya tanamkan. BUMN punya akhlak gitu kan. Betul, saya tanamkan culture-nya dulu, align sama bisnis objektif. Nah, terkait misalnya penekanan kan, itu kan sangat teknis ya. Itu layoff itu teknis lah, intinya itu related sama KPI, itu hal yang teknis. Kalau saya lebih fokus ke fundamentalnya dulu, secara strategik seperti apa, nanti saya engage satu-satu, terus dalam bisnis ya pasti akan ada KPI. Nah, KPI ini yang akan jadi parameter tentang performance, sesimpel itu sebenarnya. Baik, Chief, pertanyaan terakhir, tips dan juga trik bagi generasi muda yang ingin terjun di dunia
teknologi. Apalagi ini kan bukan teknologi yang awam ya. Ini another level of technology. Nah, kalau saya sarannya intinya banyak bergaul. Apa ya? Silaturahmi lah intinya. Ya. Main sejauh mungkin ya. Main sejauh intinya gini, silaturahmi itu dalam artian bikin link gitu ya. datang ke conference. Di conference misalnya itu banyak sekali tuh yang punya teknologi A, B, C, D. Kalau kita datang ke satu conference. Dari sana kita bisa lihat dan nggak misalnya kalau saya pribadi ya, saya nggak hanya ke dunia energi gitu. Kadang-kadang saya lihat-lihat di manufacturer sebenarnya udah ada apa sih, di aerospace sebenarnya udah ada apa sih gitu. Silaturahminya ke industri-industri lain gitu. Oke. Mereka udah ada ini kayaknya bisa nih diadop di sini gitu. Nah, hal-hal kayak gitu sebenarnya yang bisa munculkan ide-ide baru lah. Nah, anak-anak muda ini sebenarnya kan idenya banyak tuh. Tinggal tambahkan idenya relevan atau tidak. Sebenarnya mereka udah banyak ide. Applicable atau enggak. Relevan atau tidak, dan ingin tahu relevannya, yaitu sightseeing ke mana-mana. Sama satu, kalau saya encourage kalau employee saya untuk habis itu ditulis, bikin jurnal, atau bikin paper. Saya suka encourage member saya untuk bikin paper dan lain-lain. Jadi, punya ide bisa di testing, tapi jangan lupa bikin jurnal, dipublikasiin supaya kita lihat juga feedback dari yang lain seperti apa. Luar biasa, luar biasa, banyak sekali ilmu yang bisa digali dari Chief Yuwaf. Terutama tadi kalau misalnya relatable dengan saya tentang pekerjaan, bagaimana kita mencintai dan secara tulus mengerjakan apa yang saat ini tengah kita geluti, karena pasti yang lain akan mengikuti, outputnya juga akan mengikuti lebih baik lagi. Terima kasih Chief Yuwaf telah bergabung di Chief Talk, dan pemirsa, saya Anissa Dasuki pamit, kita akan berjumpa di Chief Talk berikutnya. Terima kasih, bye-bye.